Tangan Tuhan lewat kursi roda, kisah gadis difabel yang kehilangan harapan. Tapi justru diberi tugas mulia yang bikin penonton menangis. Namaku Alia. Dulu aku gadis yang paling aktif di sekolah. Paling sering disuruh lomba lari, paling sering ikut upacara bendera jati pembawa baki. Tapi semua itu hilang dalam satu malam. Sebuah kecelakaan merenggut kakiku. Bukan hanya tubuhku yang lumpuh, tapi juga semangat hidupku. Sejak itu, aku duduk di kursi roda. Aku berhenti sekolah. Teman-teman perlahan hilang. Bahkan keluargaku sendiri mulai kehabisan kata-kata untuk menguatkanku. Sabar ya, Alia, katanya. Tapi aku tahu, jauh di mata mereka, ada kecewa yang tak diucap. Malam-malamku sepi. Aku hanya menulis satu kalimat di buku harian. Tuhan, kalau hidupku hanya untuk jati beban, kenapa Engkau biarkan aku bertahan? Aku tak lagi menangis, tapi hatiku beku. Sampai hari itu tiba, aku duduk di taman kota, sendiri, tak tahu mau apa. Seorang bapak tua buta berjalan sambil menuntun tongkat. Ia tersandung batu kecil dan terjatuh tepat di depan mataku. Orang-orang hanya melihat, tidak ada yang peduli. Dengan gemetar, aku dorong kursi rodaku, menghampirinya. Pak, tenang, saya bantu. Aku mengangkat tongkatnya, menyodorkan botol minumnya. Ia pegang tanganku dan bertanya, siapa kamu? Nah, saya Alia, gadis yang kehilangan segalanya. Dia tersenyum, lalu berkata pelan, mungkin Tuhan menjatuhkanku hari ini, supaya kamu bisa berdiri kembali. Kata-katanya menusuk hatiku, tapi juga menyiramkannya. Sejak hari itu, aku sering menemuinya. Namanya Pak Soleh. Tinggal di rumah kecil dekat pemakaman. Dia buta dan tinggal sendiri. Aku bacakan Al-Quran untuknya. Cerita, masak bersama. Tanpa sadar, aku mulai tersenyum lagi. Sampai suatu malam, Pak Soleh menggenggam tanganku dan berkata, Alia, kalau aku sudah nggak ada, datangi anak ini. Namanya Leila, yatim piatu. Tak bisa bicara, tak ada yang mengerti dia. Kenapa saya, Pak? Dia menjawab, karena hanya orang yang pernah jatuh, yang tahu cara mengangkat orang lain. Seminggu kemudian, Pak Soleh meninggal dunia. Aku menemui Lele di panti asuhan. Seorang gadis kecil, 6 tahun. Wajahnya kosong, matanya tak bersinar. Tapi saat aku datang dengan kursi roda, dia tersenyum. Lalu duduk diam di pangkuanku, seolah mengenal rasa yang sama. Hari-hari setelahnya, aku belajar bahasa isyarat. Kami menggambar, menari dengan tangan. Dan Lele tertawa, walau tak berkata. Hari itu aku sadar, Tuhan tak menyembuhkanku, karena Ia memberiku tugas. Tugas untuk jeti suara bagi yang bisu, kaki bagi yang tak bisa berjalan, harapan bagi yang hampir hilang arah. Hari ini, aku Alia, gadis di kursi roda. Tapi bukan beban, aku adalah penjaga harapan. Dan setiap kali ada anak difabel baru datang ke rumah singgah kami, aku tersenyum, karena aku tahu rasa mereka. Kadang orang bertanya, kenapa kamu masih bisa tertawa? Aku jawab, karena aku pernah jatuh, dan sekarang aku tahu cara membuat orang lain berdiri. Kamera akhir. Alia mendorong kursi rodanya pelan. Leila tertidur di pangkuannya, senja jatuh di belakang mereka. Terima kasih Tuhan, karena Kau tak membuatku sembuh, tapi Kau memberiku arti.